Selamat pagi, selamat bertemu lagi di Botani Channel. Pagi ini semua dalam keadaan sehat ya. Udara pagi ini sangat cerah sekali. Saya ingin menjelaskan atau sharing sedikit tentang salah satu tanaman yang mungkin sangat sudah terkenal ya di Indonesia, yaitu tanaman kamboja. Tanaman kamboja ini juga merupakan tanaman ciri khas tanaman di Indonesia, yaitu tanaman salah satunya tanaman di Bali ya, karena tanaman ini biasanya mereka gunakan di upacara-upacara adat ya. Jadi di Bali biasanya sangat banyak untuk tanaman-tanaman seperti ini. Tanaman kamboja ini ada banyak warna dan macam. Ini yang ada di sekitaran saya, ada yang kuning ya, kemudian ada juga yang pink dan merah. Untuk tanaman kamboja ini sebetulnya bukan dari Kamboja asalnya, tapi lebih tepatnya dari negara-negara yang beriklim tropis, negara di Amerika Tengah atau Meksiko, Kuba ya, serta Amerika Selatan atau Venezuela. Jadi bukan dari Kamboja, tapi nggak tahu kenapa itu jadi disebut namanya bunga kamboja ya. Untuk bunganya ini berbentuk lucu ya. Kita ambil dulu, ini kebetulan ada yang jatuh ya, kita ambil. Nah, dia memiliki yang kuning ini, dia pudarannya di tengah-tengahnya kuning ya. Dia memiliki kelopak 5 kelopak berbentuk elips. Kemudian di pinggir-pinggirnya ada semburat putih ya. Dia lucu ya, saling bersisian untuk kelopak satu dengan kelopak lainnya. Nah, untuk batangnya sendiri, pohon kamboja ini kita bisa lihat dia berbatang kayu seperti ini, berbatang kayu, dan dia bercabang-cabang. Dan kalau kita potong itu dia agak bergetah ya, batangnya ini. Tanaman kamboja ini dia bisa mencapai ketinggian 6 meter lebih ya kalau kita nggak potong-potong ya. Tapi ada juga sih kamboja yang kecil, namanya adenium ya, kamboja Jepang ya, itu adenium. Nanti mungkin next time saya akan share lagi dengan tanaman yang adenium ini. Untuk kamboja ini dipercaya juga sebagai tanaman obat katanya, tapi saya sendiri belum pernah membuktikannya. Ada yang mengatakan untuk obat bisul, obat sakit gigi juga, untuk radang tenggorokan, saya sendiri tidak tahu ya. Untuk kamboja ini dia lebih suka di tempat yang panas ya. Sebetulnya dia bisa hidup di tempat yang panas. Oh ya, untuk penanaman kamboja ini itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan kita stek ya, kita stek tentu akan lebih cepat ya tumbuhnya, atau juga dari biji ya, dari bunganya. Cuman ini membutuhkan waktu lama, hanya ada positif dan negatifnya untuk yang di stek atau dari biji. Tentu ya, kalau yang di stek itu tadi cepat, hanya kalau yang dari biji dia bisa memiliki batang yang lebih gendut ya, lebih kembung gitu. Nah, itu dia lama ya. Jadi tadi tekniknya secara generatif juga vegetatif ya untuk pembudidayaannya. Kalau vegetatif itu dengan cara budidaya kamboja dengan cara dilakukan dengan stek, dan generatif itu dari biji tanaman
tanamannya, bunga itu sendiri. Keduanya bisa kita lakukan ya. Oh ya, untuk Kamboja ini bisa kita bonsaikan juga ya. Biasanya kalau kita bonsaikan, dia tentu ditaruh di dalam pot. Hanya kalau kita ingin ditaruh di untuk taman, tentu langsung di tanah seperti ini. Untuk pertama, untuk cara perawatannya ya, Kamboja ini meskipun dia termasuk tanaman yang gampang ya, mudah, dan dia tidak perlu penyiraman yang terlalu berlebihan karena dia kuat terhadap panas dan sinar matahari, tapi dia tetap membutuhkan penyiraman yang rutin ya. Karena kalau Kamboja kebanyakan siram juga nggak boleh ya. Dengan kebanyakan siram nanti dia juga akan busuk ya, akar. Tapi kalau misalkan terlalu disiram pun, kekurangan siraman pun, dia tidak akan berbunga dengan baik dan tumbuh dengan baik. Jadi kalau ingin Kambojanya tumbuh subur seperti ini, tetap harus dilakukan penyiraman rutin sehari sekali ya, itu mungkin cukup ya. Untuk waktu penyiraman, lakukanlah di pagi hari antara jam 8 sampai jam 9, atau di sore hari antara jam 6 sampai antara jam 16 sampai jam 17, atau jam 4 atau jam 5 gitu ya. Jadi seperti tadi saya bilang, lakukan penyiraman. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan untuk tanaman Kamboja ini, dia kan kecenderungannya tinggi. Kemudian kalau ingin berbunga banyak dan tetap terawat rapi, itu harus kita lakukan pemangkasan. Kita lakukan pemangkasan, pangkas cabang yang bersilang-seling ya, misalkan yang pertumbuhannya bertumpuk gitu, silangan tuh seperti itu, terus tumpuk, harusnya udah dipangkas. Tapi untuk pemangkasan ini pun harus agak hati-hati ya, karena kalau misalkan tidak menggunakan yang tajam, alat yang tajam, nanti akan rusak dan cenderung busuk. Lakukan pemangkasan ini antara 4 sampai 6 bulan sekali, supaya tanaman ini akan memunculkan kuncup dan bunga yang banyak gitu ya. Nah, pemangkasan dilakukan pada saat setelah pemupukan sebaiknya. Jadinya lakukan pemupukan dulu, penambahan pemupukan di media tanahnya ini, baru lakukan pemangkasan. Jadi supaya bersama nutrisi diberikan, kemudian si kuncup setelah pemangkasan akan tumbuh gitu. Selanjutnya untuk pemangkasan itu kita lakukanlah dari cabang-cabang yang menghadap keluar itu 5 cm ya, minimal 5 sampai 6 cm kita pangkas ya, dengan menggunakan tadi alat yang tajam ya. Karena kalau tidak, nanti kulit si batang pohon ini akan rusak atau busuk ya. Setelah dipangkas, biasanya tanaman Kamboja ini akan tumbuh tunas baru ya. Tunas barunya antara sekitar 2-3 minggu dia akan tumbuh ya. Jadi nanti juga akan kembali bunganya banyak ya, jadi jangan khawatir. Kemudian untuk pemupukan, biasanya gunakan pupuk yang MPK juga bisa ya, dilakukan pemupukan di MPK di media tanahnya itu. Yang penting pupuknya yang pupuk cair juga boleh. Yang penting pupuknya itu mengandung
unsur dari kalsium, fosfor, dan nitrogen ya, dengan tentunya perbandingan takaran yang sama ya. Untuk pada saat pemupukan itu ada perbedaan ya. Kalau misalkan pada saat musim kemarau itu menggunakan pupuk-pupuk yang lain ya, yang misalkan menggunakan pupuk sawi supaya kebutuhannya tercukupi. Pupuk lain juga bisa digunakan, asal seperti pupuk kandang juga bisa digunakan. Jadi si medianya kita ini kalau seperti ini harus dilingkari lagi dan nanti dicampur lagi pupuk kandang dengan medianya, kemudian diisi lagi ya. Kenapa kita lakukan seperti ini? Supaya unsur hara daripada tanah atau media itu jadi lebih baik, sehingga mengakibatkan semakin subur tanaman, juga semakin lebat untuk bunga kambojanya ini. Untuk tanaman kamboja ini sebaiknya diletakkan di daerah yang terkena sinar matahari langsung ya. Jadi dia harus mendapatkan sinar matahari langsung, jangan ditempatkan di daerah yang teduh, karena dengan ditempatkan di daerah teduh dia tidak akan berkembang dengan baik. Makanya dia harus di daerah yang terkena sinar matahari langsung dan panas. Nanti kita sudah selanjutnya media tanam yang harus digunakan bila mana si kamboja ini ingin ditanam di pot, itu bisa kita menggunakan campuran sekam, kemudian sabut kelapa, sekam bakar ya, tanah, kompos, dan pupuk organik. Itu biasanya perbandingannya kalau untuk sekamnya itu, sekam bakarnya misalkan tiga bagian, yang lainnya satu bagian gitu ya. Jadi saya ulang, sekam bakar, tanah, kompos, sabut kelapa, dan pupuk organik atau pupuk kandang ya. Jadi tadi 3-1-1 untuk itunya. Campuran lain yang bisa digunakan dalam untuk media penanaman juga bisa kita gunakan, seperti pasir ya. Pasir kita campur atau pasir, kompos, dan pupuk kandang dengan komposisi seperti 2-1-1. Kalau tadi kita susah mendapatkan yang sebelumnya, kita bisa gunakan pasir, pupuk kandang, dan sekam 2-1-1 ya untuk ini. Jadi seperti tadi saya sampaikan, dia membutuhkan sinar matahari yang cukup nih, di kayak seperti di sini. Jadi dia berbunga dengan lebat ya bunganya ini berkelompok ya, tidak satu-satu, tapi dia berkelompok, satu tangkai tapi dia berkelompok. Sebentar, saya perbesar dulu ya. Nah, bisa kita lihat tuh ya, dari bunganya dia berkelompok, jadi membentuk kelompok bunga yang sangat banyak ya. Dari satu-satu yang tadi saya tadi lihatin, dia berkelompok seperti itu. Oke, mungkin begitu untuk tanaman kamboja yang lucu dan cantik ini ya, dan banyak manfaat. Semoga ini bermanfaat untuk para pencinta tanaman dan sahabat Botani Channel semua. Sehat terus, bahagia selalu, selamat beraktivitas ya. Assalamualaikum.